Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengunduran pilkada menjadi bola panas bagi penyelenggaraan pilkada. Berbagai desakan dari sebagian masyarakat untuk menunda pelaksanaan pilkada semakin menguat. Pakar politik Universitas Palangkaraya yakni John Rete pun ikut memberikan suaranya dalam proses demokrasi pilkada tahun 2020. COVID-19 menjadi salah satu sebab masyarakat menunda pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak lewat pemilihan gubernur dan bupati Kota Waringin Timur. Pakar politik Universitas Palangkaraya mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak seharusnya ditunda karena akan memberikan ruang bagi golput dan kualitas demokrasi di Kalimantan Tengah. Pada waktu kita bicara tentang apakah pilkada itu kemudian bisa mendorong partisipasi politik masyarakat, saya kira juga ini menjadi persoalan yang harus disikapi secara serius. Yang pertama adalah seperti saya katakan tadi, apakah ini hanya sebagai sebuah agenda kewajiban politik dari negara untuk melaksanakan pemilihan ini sebagai sebuah manifestasi dari demokrasi prosedural, ataukah pilkada ini memang mencerminkan sebuah proses demokrasi yang sesungguhnya begitu. Yang kalau kita melihat dalam konsep atau standar internasional terkait dengan pelaksanaan pemilu itu, salah satunya pemilu itu dilakukan dalam suasana, dalam kondisi masyarakat, baik dari aspek sosial, psikologis dan lain-lain, itu masyarakat itu siap untuk melaksanakan. Nah, di tengah pandemi COVID seperti ini, pertanyaannya siap atau tidak. Kemudian yang kedua, rentang waktu dari Juni sampai dengan Desember, 9 Desember itu adalah rentang waktu yang pendek. Sementara Perpu 2 2020 itu berisi tentang regulasi umum yang hanya mengatur tentang penundaan dan kemudian lanjutan dari pelaksanaan pilkada ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita, regulasi teknis ini yang menjadi persoalan. Pertanyaan kita, apakah KPU maupun Bawaslu itu mampu menerjemahkan regulasi teknis ini secara cepat? Kemudian kalau kita bicara tentang regulasi teknis secara dokumen, saya kira itu mudah begitu dan bisa dilakukan. Hanya yang perlu dilakukan, diperhatikan adalah bagaimana penguji cobaan regulasi teknis ini secara operasional. Dan kita pasti tahu bahwa dalam kondisi yang seperti ini akan terjadi keterbatasan dalam berbagai hal. Dari Palangkaraya, Olivia Teja melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini tentang penolakan serentak tahun 2020, apa dan bagaimana dinamika ini berkembang di masyarakat. Sekarang kami sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif untuk Parlemen dan Demokrasi atau Perludem, yakni Bu Titi Anggraini yang berada di Jakarta melalui sambungan Skype. Halo, selamat sore Bu Titi. Selamat sore Mbak Nirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Insya Allah sehat. Baik Bu, langsung saja Bu, saya ingin menanyakan bahwasanya hari ini masyarakat mengharapkan pilkada serentak tidak digelar di tahun 2020 dan Perludem salah satunya Bu. Apa alasannya Bu Titi? Ya, jadi memang ada koalisi masyarakat sipil untuk pilkada sehat. Nah, koalisi masyarakat sipil untuk pilkada sehat ini mendorong ada petisi daring atau petisi online melalui change.org /jangan pilkada dulu. Beberapa pertimbangan yang melandasi kenapa kemudian petisi ini dibuat, karena kami memandang kita terlalu tergesa-gesa dan tidak punya persiapan yang memadai untuk memastikan bahwa pilkada sehat itu bisa terwujud. Kami berpandangan bahwa situasi hari ini membuat keselamatan dan kesehatan warga negara tidak sepenuhnya terjamin. Apalagi kalau kita ikuti perkembangan penanganan COVID-19, data yang muncul memperlihatkan
Jangankan tanda-tanda mau berakhir, melandai pun belum begitu. Sehingga dorongan kami adalah tahun 2020 kita fokus pada upaya menangani COVID-19. Di saat yang sama kita persiapkan berbagai instrumen untuk terselenggaranya pilkada yang baik, yang sehat tadi. Sehat bukan hanya kompetisinya harus sehat, tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sehat secara harafiah ya, tidak terancam penularan COVID-19, bisa bekerja dengan tenang. Nah, oleh karena itu, kita perlu waktu yang lebih memadai untuk memitigasi risiko secara lebih komprehensif, menyiapkan regulasi yang betul-betul bisa memotret kondisi dengan lebih optimal, menyiapkan anggaran, mana yang bisa dihemat, mana yang diperlukan, menghitung dengan lebih teliti, lalu kemudian melatih para petugas sehingga petugas betul-betul siap begitu ya. Nah, ini kalau peraturannya baru diterbitkan tanggal 12 Juni, tanggal 15 Juni sudah mulai tahapan, kapan waktu untuk pelatihannya, kapan waktu untuk memahami aturan teknisnya, kan jadi sangat terbatas. Sementara kalau menurut informasi gugus tugas, pilkada itu wajib dengan protokol kesehatan. Kalau mengimplementasikan protokol itu kan tidak boleh di-korting atau didiskon. Jadi misalnya ya sudahlah ala kadarnya saja dulu, nanti kalau semuanya sudah siap baru kita implementasikan. Karena kan kita tidak boleh mempertaruhkan satupun jiwa ataupun satupun petugas atau pemilih kita menjadi terancam keselamatan dan kesehatannya. Jadi bukan berarti kalau kami mendorong pilkadanya di 2021 artinya kami meminta agar pilkada itu setelah COVID-nya betul-betul hilang begitu ya. Karena WHO kan juga mengatakan COVID ini tidak bisa diprediksi kapan akan ditemukan vaksinnya, kapan akan dia berakhir. Tetapi yang membedakan Mbak Ririn, kita lebih bisa punya waktu persiapan yang cukup untuk tadi ya, menyiapkan regulasi, menyusun anggaran secara lebih cermat, lebih hati-hati, lalu melatih para petugas, menyosialisasikan aturan kepada para pihak, peserta, pemilih, dan juga menginformasikan berbagai perkembangan kepemiluan kepada para pemilih kita. Nah, kalau situasi seperti hari ini, saya rasa para penyelenggara pemilu pun seperti pontang-panting begitu. Makanya saya meminjam bahasa dari salah satu anggota koalisi kami. Jadi anggota koalisi kami itu ada JPPR, ada Netgrid, ada ICW, ada KIPP Indonesia, lalu Kopel, kemudian PPUA Disabilitas, ada lagi teman dari Rumah Kebangsaan, Pusako Unan, Puskapol UI. Jadi memang ini beragam latar begitu. Pak Hadar Nafis Gumai, salah satu tokoh di dalam koalisi ini mengatakan kita jangan obral kualitas pilkada. Jadi ini yang suka saya kutip, jangan sampai kita karena segala keterlanjuran misalnya ini sudah terlanjur karena kita tidak bisa punya keputusan yang lain, maka kualitas pilkada itu menjadi pertaruhan. Karena sesungguhnya kita ini punya pilihan begitu Mbak Ririn untuk memilih sebuah opsi yang memberi ruang gerak kita menjadi lebih leluasa begitu. Ya baik Bu, lalu apakah ada jaminan jika memang pilkada diundur akan mengalami nasib yang sama nantinya? Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya tadi seperti Ibu bilang juga bahwa WHO belum bisa memprediksikan kapan pandemi ini berakhir Bu. Iya, ada satu yang saya kira paling berbeda, tadi saya juga sudah sampaikan. Kalau kita misalnya tidak memaksakan pilkada di 2020 ya, nah ini kan pilkada lanjutannya dimulai tahapannya 15 Juni, sementara peraturan tahapannya sendiri baru disahkan 12 Juni, artinya durasinya itu sangat pendek ya. Dan kalau kita lihat kesepakatan di DPR pun soal anggaran misalnya, pemerintah menyetujui usulan 4,7 triliun. Tetapi usulan itu konon masih mau dibahas lagi. Anggaran yang sudah dijamin realisasinya untuk KPU Bawaslu itu sebesar 1,02 triliun. Pertanyaannya kalau tahapannya dimulai tanggal 15 Juni, lalu kemudian verifikasi faktual calon perseorangan tanggal 24 Juni dan coklit juga 24 Juni, pertanyaan paling mendasarnya Mbak Ririn, bagaimana dengan pengadaan APD-nya?
Bagaimana prosedur kemudian untuk protokolnya? Kapan para petugasnya dilatih? Bagaimana cara mereka dilatih? Karena kan tidak semua bisa mengakses daring ya, atau online atau virtual. Kita jangan membayangkan kita semua yang terbiasa dengan gadget, dengan teknologi digital, itu semua dikuasai oleh para petugas. Jadi yang membedakan itu adalah waktu, yang membedakan adalah persiapan dan adaptasi kita pada situasi di mana kita lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan memperhitungkan kelemahan, kekurangan, dampak, dan lain sebagainya. Ya baik Bu, lalu terkait dana tadi Bu, relokasi dana anggaran pilkada yang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Lalu ke depannya pendanaan untuk penyelenggaraan pemilu serentak seperti apa, Bu? Iya, sebenarnya sama saja ya. Kalau dananya bisa diadakan untuk Desember 2020, berarti dana yang sama kan bisa juga disimpan untuk 2021 kan? Jadi kalau ada yang bilang kalau di 2021 itu anggarannya sudah tidak ada, di 2020 anggarannya ada. Pertanyaannya, mengapa anggaran yang 2020 itu ada menjadi bisa tidak ada di 2021? Kalau memang misalnya yang kita putuskan ini adalah kembali menunda, kalau Perludem kan usulannya di Juni 2021 ya, agar betul-betul tadi regulasinya, anggarannya, kapasitas petugasnya, pengetahuan pemilihnya itu betul-betul bisa disiapkan dengan baik. Jadi bisa saja skenarionya adalah anggaran yang sudah tersedia saat ini itu kemudian disimpan dan menjadi yang direalokasikan, dipersiapkan untuk tahun depan. Nah, anggaran-anggaran berarti kan kalau kita bisa pilkada di 2020 berarti anggaran penanganan COVID-nya kan juga sudah ada kan? Ya, jadi anggaran penanganan COVID-nya ada, lalu anggaran pilkadanya dipastikan untuk disimpan dan dipersiapkan untuk tahun depan. Baik. Sambil kemudian kalau tahun depan itu kan mungkin perilaku disiplin masyarakat makin baik sehingga kesadaran memakai masker juga lebih baik, kesadaran untuk menjaga kebersihan lebih baik, kesadaran untuk cuci tangannya juga lebih baik begitu. Jadi kita itu membangun perilakunya juga lebih cukup banyak waktu ketimbang kita menyiapkan segala sesuatunya tergesa-gesa. Bu Titi, ya selanjutnya yang pertanyaan terakhir Bu, saya ingin menanyakan tentang kapan idealnya pilkada itu digelar menurut pandangan Perludem sendiri, dan seperti apa urgensi payung hukum baru berupa peraturan pengganti undang-undang, Perpu, dan apabila ada penundaan pemilu kada serentak tahun 2020 Bu. Ya, jadi kalau bicara soal payung hukum, kita itu tidak perlu payung hukum baru. Perpu nomor 2 tahun 2020 itu di pasal 201A ayat 3 sudah mengatur dalam hal pemungutan suara belum bisa tidak dapat terlaksananya karena COVID-19 tadi ya. Maka pemungutan suaranya bisa ditunda kembali. Nah, proses penundaannya itu berdasarkan persetujuan antara KPU, pemerintah, dan DPR. Memang di sini diperlukan kemauan ya dan kebijaksanaan untuk betul-betul membaca dinamika dan juga kondisi objektif yang ada di masyarakat kita. Misalnya saya tinggal di Tangerang Selatan, saya adalah daerah yang melaksanakan pilkada dan itu masih zona merah. Nah, bagaimana kemudian memastikan rasa aman itu tersedia bagi publik, bagi masyarakat? Kita kan tidak bisa kemudian karena kita ingin pilkada lalu kita abaikan keyakinan masyarakat bahwa mereka bisa berpartisipasi dengan aman. Jangan sampai masyarakat karena dia tidak yakin lalu enggan pergi ke TPS dan akhirnya partisipasi pemilih kita menjadi sangat rendah. Legitimasi pemerintahan bisa terganggu karena masyarakat merasa tidak jadi bagian dari pemerintah yang terbentuk. Nah, kami sendiri mengusulkan itu di bulan Juni 2021. Kenapa di bulan Juni? Tadi saya sudah sampaikan, 2020 kita bahu-membahu, solid, bersama-sama, saling melakukan yang terbaik untuk menangani COVID. Jadi solidaritas seluruh elemen bangsa. Nah, ketika kemudian kita makin mampu membangun adaptasi pada COVID dan juga situasi yang berdampak pada masyarakat kita mulai tahapannya kemudian di 2021. Memang ada 208 daerah yang akan akhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021. Tetapi kan tidak terlalu lama juga ya.
dari Februari, lalu kemudian kalau pilkadanya di bulan Juni, insya Allah itu di bulan Juli sudah terpilih kepala daerah definitif. Jadi kan sebenarnya kalaupun kita harus ada penjabat, itu tidak juga lebih dari 6 bulan. Kami merasa dari sisi ketatanegaraan, waktu tersebut masih memadai untuk kemudian daerah itu dipimpin oleh seorang penjabat dan tidak akan terlalu berdampak pada stabilitas daerah. Selain ya kita merasa lebih yakin ya, karena juga survei ada yang menyebutkan Mbak Ririn, saat ini pilkada itu tidak menjadi prioritas dari masyarakat kita. Jangan sampai kemudian peran serta masyarakat menjadi kurang optimal karena mereka menganggap situasi ini sangat dipaksakan begitu. Ya baik, terima kasih Bu atas informasinya. Selaku Bu Titi Anggraini yang dimana selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.